Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Kali ini, kami akan membahas tentang musik dangdut sebagai media dakwah dalam perspektif Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yakfi Syuhada sebagai moderator di sini. Selanjutnya ada Salwa, Nadira, dan Nisa. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Salwa. Untuk Salwa, kami persilahkan. Baik, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian musik dangdut. Jadi penamaan genre musik dangdut ini diduga kuat berasal dari onomatope bunyi yang dihasilkan oleh sepasang kendang yang dimainkan dengan teknik khusus dan kemudian menghasilkan bunyi dang dangdut. Dulunya ini musik ini dikenal dengan nama Orkes Melayu atau biasa disingkat dengan singkatan OM. Nah, nama dangdut ini sendiri sebenarnya sudah dipakai oleh Rhoma Irama dalam albumnya pada tahun 1971 dan menjadi populer hingga dipakai sekarang untuk menyebut jenis musik Melayu yang ada pengaruh musik India dan unsur modern lainnya. Jadi dulunya nama Orkes Melayu ini namanya itu Orkes Melayu, namun sekarang lebih dikenal sebagai dangdut karena bunyi kendangnya yang khas. Ya begitu teman-teman. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari musik dangdut atau genre musik dangdut ini. Jadi fenomena musik dangdut di Indonesia merupakan hasil dari proses akulturasi dan evolusi musikal yang kompleks yang dapat diidentifikasikan melalui dua fase utama. Yang pertama yakni era irama Melayu dan yang kedua yakni era dangdut. Era irama Melayu ini merupakan fondasi awal dan awal mulanya ada pengaruh globalnya. Jadi berawal dari musik Melayu yang berakar dari tradisi pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya. Menjadi fondasi awal musik dangdut ini. Ditandai dengan penggunaan alat musik tradisional seperti kendang dan biola. Musik ini kemudian mengalami variasi regional dan adaptasi ketika dibawa ke Pulau Jawa. Hingga pada abad ke-20, pengaruh musik global seperti keroncong dan musik Hawaii ini mulai masuk, yang dimana gambus memainkan peran penting dalam memperkenalkan perpaduan elemen musik Timur Tengah dan Melayu. Kemudian pada tahun 1970-an, popularitas musik India ini turut memberikan warna baru pada musik Melayu, terutama dalam melodi, ritme yang menjadi jembatan untuk lahirnya musik dangdut. Kemudian masuklah kita pada era dangdut, di mana era dangdut ini merupakan transformasi dan identitas baru bagi dangdut itu sendiri. Era dangdut ini ada pada era Orde Baru, di mana era Orde Baru ini membawa masuk pengaruh budaya Barat, terutama musik rock, yang kemudian diinovasikan oleh Rhoma Irama. Diinovasikan dengan menggabungkan elemen rock yang energik, tentu saja dengan irama Melayu yang sudah dipengaruhi musik India seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu dengan itulah Rhoma Irama menciptakan genre musik dangdut. Kemudian modernisasi musikal dangdut melalui penggunaan alat musik elektrik dan efek suara serta gaya penampilan panggung yang atraktif. Hal inilah yang membedakan musik dangdut dari musik yang lainnya atau orkes Melayu sebelumnya. Meskipun lirik lagu sering mengandung pesan moral dan agama, ternyata daya tarik utama dangdut itu terletak pada musiknya yang modern. Selanjutnya, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dakwah. Jadi, dalam berdakwah itu kita perlu menggunakan metode yang tepat
untuk menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan kepada orang lain. Berikut ini adalah beberapa metode dakwah yang efektif. Yang pertama itu seperti yang dapat kalian lihat itu ada metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, kemudian metode diskusi, kemudian metode konseling, metode karya tulis, dan metode pemberdayaan masyarakat. Langsung saja kepada metode yang pertama, yakni metode ceramah. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah ini merupakan cara untuk menyampaikan informasi atau petunjuk yang tadi dijelaskan secara lisan kepada pendengar itu mengenai suatu permasalahan agar para pendengar itu dapat memahami dan diharapkan juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada metode tanya jawab, di mana metode ini dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sampai sejauh mana ingatan atau pikiran seorang pendengar dalam memahami atau menguasai materi dakwah. Di samping itu juga untuk memfokuskan perhatian penerima dakwah atau mustami atau pendengar itu. Dengan metode ini, penceramah juga memberikan kesempatan untuk para pendengar untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan atau masalah lain yang berkaitan. Metode ini bersifat interaktif dan memberikan ruang dialog antara penceramah dan pendengar sehingga ini sangat efektif. Kemudian yang ketiga itu ada metode diskusi, di mana diskusi ini sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran, baik itu pikiran, gagasan, pendapat, dan yang lain-lain di antara sejumlah orang, baik itu penceramah dengan pendengar atau mustami itu, ataupun sesama pendengar, namun dibimbing oleh seorang penceramah yang dibahas secara lisan, terus membahas sesuatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran. Jadi metode ini menekankan pada proses berpikir kritis, analisis bersama tentu saja, dan pencarian solusi serta pemahaman mendalam terhadap suatu permasalahan atau isu-isu yang terdapat dalam kumpulan itu. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Sawa. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Nadira. Untuk Nadira, kami persilahkan. Baik, untuk metode yang selanjutnya ada metode konseling, di mana dakwah juga bisa dilakukan secara personal seperti melalui konseling. Biasanya ini digunakan untuk menangani masalah tertentu yang dialami seseorang, nantinya sambil menyisipkan nilai-nilai Islam sebagai solusinya. Untuk yang kelima ada metode karya tulis, di mana biasanya ini berupa menulis artikel, buku, cerpen, atau bahkan status di media sosial. Ini juga menjadi salah satu bentuk dakwah, karena tulisan yang baik bisa menginspirasi banyak orang, bahkan dengan orang yang belum pernah kita temui. Untuk metode yang terakhir ada metode pemberdayaan masyarakat. Ini adalah metode dakwah yang dilakukan dengan cara membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya memberikan pelatihan keterampilan sambil menyisipkan nilai-nilai agama. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh dakwah dangdut. Salah satu bentuk dakwah yang unik dan menarik adalah melalui musik dangdut. Musik dangdut sangat dekat dengan masyarakat terutama di Indonesia karena musik dangdut menjadi salah satu ikon terkenal negara kita. Ada salah satu tokoh yang dikenal sebagai pelopor dakwah melalui musik dangdut, yaitu Rhoma Irama. Beliau tidak hanya dikenal sebagai raja dangdut, tapi juga sebagai musisi yang menyampaikan nilai-nilai Islam melalui setiap lirik lagu yang dibuatnya. Rhoma Irama atau Raden Rhoma
Raden Rhoma Irama seringkali menyisipkan pesan moral, sosial, bahkan keagamaan dalam lagu-lagunya. Melalui musik, beliau berusaha menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menyenangkan, namun tetap bermakna. Hal ini membuktikan bahwa dakwah tidak harus selalu dilakukan lewat mimbar, tetapi bisa melalui media yang lebih kreatif dan dekat dengan masyarakat. Untuk selanjutnya ada dangdut sebagai media dakwah. Musik dangdut sebagai media dakwah merupakan contoh bahwa seni bisa menjadi sarana untuk menyebarkan kebaikan. Karena sifatnya yang menghibur dan mudah dinikmati, musik dangdut bisa menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman, terutama kepada mereka yang mungkin jarang mendengarkan ceramah atau datang ke majelis-majelis ta'lim. Dan beberapa artis dangdut ini memanfaatkan lagu-lagu mereka untuk menyampaikan pesan moral, nasihat hidup, hingga nilai-nilai agama seperti Rhoma Irama. Yang kebanyakan dari mereka terinspirasi dari pengalaman pribadi maupun kondisi sosial yang dialaminya. Karena dengan pendekatan yang lebih ringan dan menyentuh, musik dangdut dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas, sekaligus menjadi bentuk dakwah yang tidak menggurui namun tetap mengajak. Terima kasih Nadira. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendapat ulama yang memperbolehkan musik dangdut. Sejumlah ulama berpendapat bahwa musik atau musik dangdut diperbolehkan selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Berikut beberapa ulama yang mendukung kebolehan musik. Pertama, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam. Menurutnya, alat musik seperti kecapi atau rebab tidak haram. Bahkan, beberapa ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan imam mujtahid memperbolehkannya. Yang kedua adalah Syekh Ibnu Abidin. Beliau menjelaskan bahwa alat musik tidak serta-merta haram, melainkan hukumnya tergantung pada tujuan penggunaannya. Jika musik digunakan untuk hal yang baik, tidak melalaikan ibadah, maka diperbolehkan. Alat-alat permainan itu bukanlah haram semata-mata permainannya, tetapi adanya kelalaian dari pendengar atau pemainnya. Ketiga, Syekh Mahmud Shaltut. Beliau berpendapat bahwa mendengarkan suara indah baik dari manusia maupun dari alat musik boleh selama tidak melanggar syariat Islam. Selanjutnya, pendapat ulama yang melarang musik dangdut. Pertama, berdasarkan pandangan Abdul Al-Aziz bin Baz, mengatakan bahwa mendengarkan musik dan nyanyian adalah dosa atau haram, merujuk pada surat Luqman ayat 6 dan hadis Bukhari nomor 5590. Kemudian, hadis Jabir bin Abdullah dari Abdurrahman bin Auf diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah dua macam suara yang bodoh, lagi tabu, suara nyanyian bersenang-senang, bermain-main dengan seluring setan, dan suara ketika terjadi musibah, memukul-mukul pipi, robek-robek pakaian, dan raungan setan." Kemudian yang terakhir dari Imran bin Husain diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Umatku suatu saat akan tertimpa fitnah, pengubahan bentuk sebagian mereka dan pembenaman tempat tinggal mereka." Sebagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bilakah itu akan terjadi?" Beliau menjawab, "Apabila alat-alat musik dan para penyanyi telah memasyarakat dan banyak orang yang meminum khamar." Dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Al-Fitan 2213. Terima kasih Nisa. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapat kelompok mengenai musik dangdut. Bagi kami, dakwah dangdut menjadi cara yang unik dan efektif untuk menyampaikan pesan agama yang positif dan inspiratif. Dengan menggunakan kekuatan musik dan bahasa yang santai, dakwah dangdut dapat membantu kita dalam memahami pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
Dakwah dangdut juga memungkinkan kita untuk menggunakan serta meningkatkan kreativitas dan imajinasi dalam menyampaikan pesan agama, sehingga dakwah tidak harus membosankan, tapi juga bisa menyenangkan dan menghibur. Kami setuju dengan pendapat Syekh Mahmud Saltut mengenai kebolehan mendengarkan suara indah baik dari manusia ataupun alat musik, selama itu tidak melanggar syariat Islam, dan juga pendapat Ibnu Abidin yang memperbolehkan memainkan alat musik karena menurutnya yang menjadi permasalahan itu tidak pada musiknya, melainkan pada pendengar atau pemainnya. Lalu yang terakhir, saya akan membahas mengenai kesimpulan. Pada kesimpulan pertama, yaitu sejarah musik dangdut berasal dari hasil proses akulturasi dan evolusi musikal yang kompleks. Era Irama Melayu menjadi fondasi awal musik dangdut. Lalu pada periode baru disebut sebagai era dangdut yang sudah mulai memicu penetrasi budaya barat. Musik dangdut yang telah menjadi bagian ini menjadi Untuk yang selanjutnya saya akan membahas mengenai kesimpulan. Pada kesimpulan pertama, yaitu sejarah musik dangdut berasal dari hasil proses akulturasi dan evolusi musikal yang kompleks. Era Irama Melayu menjadi fondasi awal musik dangdut, lalu pada periode baru disebut sebagai era dangdut yang sudah mulai memicu penetrasi budaya barat. Musik dangdut yang telah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia kini juga digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Lalu pada kesimpulan kedua adalah tokoh artis yang menjadikan musik dangdut sebagai media dakwah adalah Rhoma Irama, yang dikenal sebagai Raja Dangdut, telah menggunakan musiknya untuk menyampaikan pesan-pesan yang inspiratif dan memotivasi. Lalu yang ketiga adalah pandangan ulama terhadap musik dangdut sebagai media dakwah bermacam-macam. Beberapa di antaranya melihat itu sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama, sementara yang lain masih memiliki keraguan dalam metode tersebut. Musik dangdut telah berhasil menyentuh hati banyak orang dan menyampaikan pesan-pesan yang positif. Dengan demikian, musik dangdut dapat dianggap sebagai salah satu contoh metode dari dakwah yang kreatif dan inovatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.